Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul penetapan tujuan konseling. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri dan dua teman saya yang bernama Nadiatul Jana dan Safika Anissa Putri. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi presentasi kami. Yang pertama, penyusunan tujuan dalam konseling karir. Yang kedua, karakteristik penerapan tujuan dalam konseling karir. Yang ketiga, tugas konseling dalam membantu konseling menyusun tujuan konseling karir. Yang pertama, pemateri pertama akan dibawakan saya sendiri yang berjudul penyusunan tujuan dalam konseling karir. Penyusunan dalam konseling karir adalah proses penting yang berfungsi sebagai panduan bagi konselor dan klien dalam mencapai perkembangan karir yang optimal. Dalam penggunaan pendekatan integratif, konselor menyesuaikan strategi penerapan tujuan berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi sosial budaya klien. Proses ini dilakukan secara kolaboratif dengan mengidentifikasikan apresiasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan yang dihadapi klien. Kemudian sehingga tujuan yang dirumuskan bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai, realistis, dan batasan waktu. Faktor konstruktural seperti nilai budaya, latar belakang, sosial ekonomi, dan dinamika keluarga juga perlu dipertimbangkan agar tujuan yang disusun relevan dengan kondisi nyata klien. Evaluasi ditetapkan secara serta menyesuaikan jika diperlukan. Selain itu, konselor dapat menggunakan berbagai alat seperti asesmen minat, simulasi pekerjaan, dan latihan keterampilan guna membantu klien memperoleh wawasan yang lebih terang dalam dunia kerja. Yang selanjutnya, hiburan membantu klien memperoleh empati antara konselor dan klien juga menjadi kunci dalam memfasilitasi ekspresi diri, meningkatkan motivasi, serta membudayakan klien agar tidak kemandirian dalam merencanakan dan mengambil keputusan terhadap klien mereka. Baik, terima kasih. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Safika Anissa Putri. Yang selanjutnya yaitu karakteristik penetapan tujuan dalam konseling karir. Salah satu karakteristik utama dalam penetapan tujuan konseling karir adalah pemahaman mendalam tentang diri klien. Konselor harus membantu klien mengidentifikasi minat, nilai, keterampilan, dan kepribadian mereka. Pemahaman ini memungkinkan penetapan tujuan yang sesuai dengan identitas dan asosiasi klien, sehingga meningkatkan motivasi dan komitmen mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, penetapan tujuan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan karir klien, seperti kondisi pasar kerja, peluang pendidikan, dan tren industri. Konselor harus siap menyesuaikan tujuan seiring dengan perkembangan proses konseling, sesuai dengan proses konseling dan perubahan situasi klien. Selanjutnya, penetapan tujuan dalam konseling karir harus bersifat kolaboratif. Konselor dan klien bekerja sama dalam merumuskan tujuan, memastikan bahwa tujuan tersebut mencerminkan keinginan dan kebutuhan klien, serta didukung oleh panduan profesional dari konselor.
Penting juga untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi jangka panjang klien. Jadi inti tahap ini yaitu tujuan konseling harus jelas, realistis, sesuai dengan kebutuhan klien, dan disusun bersama klien dengan mempertimbangkan perubahan, evaluasi, dan keseimbangan hidup. Yang selanjutnya, tugas konseling dalam membantu konseli menyusun konseling karir. Dalam proses ini, konselor berperan penting dalam membantu konseli menyusun tujuan yang jelas dan realistis. Ada beberapa tugas konselor dalam membantu konseling menyusun tujuan konseling karir. Yang pertama, membangun hubungan yang mendukung. Nah, di sini konselor harus menciptakan hubungan yang nyaman dan tidak menghakimi konseli, agar konseli juga dapat membicarakan hal yang berkaitan dengan konseling karirnya. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dan minat konseli. Konselor perlu membantu konseli mengeksplorasi minat, bakat, dan keterampilan mereka dalam bidang karir yang disesuai. Dan yang ketiga, memberikan informasi karir yang relevan. Konselor harus menyediakan informasi terkini mengenai berbagai profesi, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan dan prospek pekerjaan. Nah, dan yang keempat, membantu konseli menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis. Di sini, konselor bekerjasama dengan konseli untuk merumuskan tujuan yang jelas dan terstruktur agar dapat dicapai dan berbatas waktu. Nah, yang kelima, mengembangkan rencana aksi. Setelah tujuan ditetapkan, konselor membantu konseli menyusun langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, menyediakan dukungan dan motivasi. Di sini konselor berperan penting sebagai pendukung dan memberikan dorongan kepada konseli di saat mereka menghadapi tantangan dan dalam mencapai tujuan karir mereka. Nah, yang ketujuh, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Konselor harus berkala mengevaluasi kemajuan konseli dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan dan penyesuaian rencana jika diperlukan. Yang kedelapan, mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan. Konselor membantu konseli mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan yang efektif dalam karir mereka. Yang kesembilan, memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan profesional. Konselor mendukung konseli mengembangkan keterampilan yang mereka perlukan untuk sukses dalam lingkungan kerja, seperti komunikasi dan manajemen waktu. Dan yang terakhir, mengatasi hambatan dan tantangan. Konselor membantu konseli mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan karir mereka, seperti kurangnya kepercayaan diri dan keterbatasan sumber daya. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu penyusunan tujuan dalam konseling karir merupakan proses penting yang membantu konseli mengarahkan langkah-langkah dalam mengembangkan karir mereka. Karakteristik utama dalam penetapan tujuan mencangkup pemahaman mendalam tentang diri konseli, mempertimbangkan faktor eksternal seperti pasar kerja, serta mengembangkan tujuan secara fleksibel dan kolaboratif. Dan selain itu juga evaluasi berkala, penyusunan rencana tindakan yang jelas, serta keseimbangan antara aspek profesional dan kesejahteraan holistik juga menjadi elemen penting dalam proses ini. Konselor memiliki peran penting dalam membantu konseli menetapkan tujuan karir, diantaranya dengan membantu hubungan yang mendukung, memberikan informasi yang relevan, mengidentifikasi potensi dan minat, serta menyusun rencana aksi yang konkret. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator.